Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil proyek matematika ekonomi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran ayam geprek di kota Bandar Lampung. Topik ini dipilih karena ayam geprek merupakan salah satu produk makanan yang cukup populer dan mudah ditemukan, sehingga cocok untuk dianalisis menggunakan konsep ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Yosi Indah dengan NPM 25510111014 beserta rekan-rekan saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami materi permintaan dan penawaran lebih jelas. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Pemahaman mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran merupakan hal yang sangat penting dalam analisis ekonomi. Salah satu contoh produk makanan yang banyak diminati masyarakat adalah ayam geprek. Nah, perubahan harga ayam geprek dapat mempengaruhi jumlah permintaan konsumen. Sementara produsen akan menyesuaikan jumlah penawaran berdasarkan harga dan kondisi pasar. Melalui pendekatan matematika ekonomi, hubungan antara harga dan jumlah ayam geprek dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oleh karena itu, analisis terhadap fungsi permintaan dan penawaran ayam geprek menjadi penting untuk memahami mekanisme pasar serta menentukan titik keseimbangan pasar secara maksimal. Nah, lalu ada masalah itu yang pertama, bagaimana hubungan antara harga dan jumlah permintaan ayam geprek oleh konsumen. Lalu ada bagaimana hubungan antara harga dan jumlah penawaran ayam geprek oleh produsen. Yuk, selanjutnya ada bagaimana bentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran ayam geprek berdasarkan data yang diperoleh. Lalu yang terakhir ada bagaimana titik keseimbangan pasar ayam geprek yang terbentuk berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan yang pertama untuk mengetahui pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan ayam geprek. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh perubahan harga terhadap jumlah penawaran ayam geprek. Yang ketiga ada untuk menyusun fungsi permintaan dan fungsi penawaran ayam geprek menggunakan pendekatan ekonomi. Lalu yang terakhir ada untuk menentukan titik keseimbangan pasar ayam geprek berdasarkan hasil analisis fungsi permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Meisha Kornia dengan nomor MPM 2551011011. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Materi yang akan saya sampaikan adalah landasan teori, di mana permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, permintaan pada jumlah ayam geprek yang diminta oleh konsumen di Bandar Lampung pada tingkat harga tertentu. Penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini juga, penawaran mengacu pada jumlah ayam geprek yang ditawarkan oleh pedagang atau produsen di kota Bandar Lampung. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin kecil jumlah barang yang diminta. Dan begitu juga sebaliknya. Hubungan antara harga dan jumlah yang diminta ini bersifat negatif. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ceteris paribus, hubungan antara barang dari jumlah yang ditawarkan bersifat positif.
Kurva penawaran digambarkan menarik dari kiri bawah ke kanan atas. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nazur Rizky Zahra dengan NPM 255101117. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung dengan objek penelitian berupa usaha kuliner ayam geprek yang tersebar di beberapa wilayah kota. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data simulasi. Data primer diperoleh secara langsung dari pelaku usaha ayam geprek dan konsumen melalui survei atau kuesioner. Data simulasi digunakan untuk melengkapi analisis apabila terdapat keterbatasan data lapangan, khususnya dalam pembentukan fungsi permintaan dan penawaran. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini meliputi pelaku usaha ayam geprek di Bandar Lampung, konsumen ayam geprek di Bandar Lampung. Jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan analisis penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat mewakili kondisi pasar ayam geprek di Bandar Lampung. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi hasil dan pembahasan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nisa Sofa dengan NPM 2551011027. Penelitian ini menganalisis penawaran ayam geprek di Kota Bandar Lampung dengan fokus pada hubungan antara harga ayam geprek dan jumlah ayam geprek yang ditawarkan oleh pedagang. Data yang digunakan merupakan data hipotetik yang disesuaikan dengan kondisi pasar ayam geprek di Kota Bandar Lampung. Terlihat bahwa kenaikan harga ayam geprek diikuti oleh peningkatan jumlah ayam geprek yang ditawarkan oleh pedagang. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara harga dan jumlah penawaran. Selanjutnya, untuk membentuk fungsi penawaran, data harga sebagai variabel independen X dan jumlah yang ditawarkan sebagai variabel dependen Y dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana. Dengan demikian, proses pembentukan fungsi permintaan dan penawaran dilakukan secara sistematis melalui pengolahan data empiris dan analisis statistik guna menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang secara sistematis. Interpretasi elastisitas. Nilai elastisitas harga permintaan sebesar min 0,5 menunjukkan bahwa permintaan ayam geprek di Bandar Lampung bersifat inelastis. Artinya, presentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dibandingkan dengan presentasi perubahan harga. Dengan kata lain, kenaikan harga tidak menyebabkan penurunan permintaan yang terlalu besar. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai fungsi permintaan dan penawaran ayam geprek di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara harga dan jumlah permintaan serta penawaran telah sesuai dengan teori ekonomi mikro. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga ayam geprek dan jumlah yang diminta oleh konsumen, di mana kenaikan harga cenderung menurunkan jumlah permintaan, sedangkan penurunan harga dapat meningkatkan jumlah permintaan. Di sisi lain, hubungan antara harga dan jumlah penawaran ayam geprek menunjukkan hubungan positif. Semakin tinggi harga yang ditetapkan, semakin besar jumlah ayam geprek yang ditawarkan oleh produsen. Hal ini mencerminkan perilaku produsen yang berupaya memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan jumlah produksi ketika harga jual meningkat. Melalui pendekatan matematika ekonomi dan analisis regresi linier sederhana, fungsi permintaan dan fungsi penawaran ayam geprek dapat dirumuskan secara matematis.
Fungsi tersebut kemudian digunakan untuk memahami mekanisme pasar serta menggambarkan kondisi keseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran. Sekian, terima kasih. Skip. But when does this game get fucking good?